Kalau bicara nama Kemayorannya, udah dari dulu udah ada. Oh iya dulu tuh. Dari zaman dulu. Belanda. Kemayoran punya hari lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Pok encang-cing nyak babe makan dodol kenyal-kenyal makan nih sembari baca koran. Cakep. Kembali lagi di kita punya channel Betawi Kemayoran. Ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di like, komen, ame subscribe, ame tombol lonceng. Balik lagi nih sama kita nih. Kita Rituan biasa dipanggil Abang. Pojok kiri ada Aris biasa dipanggil Bogel. Balik lagi sama Cang Dapi. Ya. Biasa dikenal Dapi Kemayoran. Kita mau ngobrol tentang Kemayoran. Ya. Asal muasalnya nama terbentuknya Kampung Kemayoran, Cang. Kampung Kemayoran. Kampung Kemayoran. Iya. Langsung aja nih. Langsung Oh lah. iya. Langsung. Bicara Kemayoran ya. Mm-mm. Jadi gini, bicara Kemayoran itu kan mesti dilihat dari sisi mana gitu loh. Misalnya kalau dilihat dari sisi administrasi, Kemayoran ya terbentuknya belum lama. Maksudnya administrasi itu dibentuknya kecamatan tersendiri gitu loh. Itu belum lama gitu loh. Nah, misalnya kalau bicara nama Kemayorannya, udah dari dulu udah ada. Oh iya dulu tuh. Dari zaman Belanda tuh, Cang. Iya, bukan Belanda lagi, VOC. Oh, Jadi di abad 18-an ya, 18-an udah disebut. Nah, jadi gini. Berbicara Kemayoran kalau dari sisi administratif di era 60-an ya, 60-an itu Kemayoran itu masih masuk ke dalam wilayah Sawah Besar. Oh, bisa masih ke besar. sawah besar tuh, Cang, berarti, Cang, ya? Distrik Sawah Besar era 60-an. Nah, terus berlanjut lagi masuk ke wilayah Senen. Oh, geser kemari tuh, Cang, ya? Geser, ya. Jadi Kemayoran masuk ke dalam wilayah Senen. Nah, 1968 barulah Kemayoran berdiri sendiri. Kecamatan Kemayoran. Oh, udah kebentuk Mayoran gitu, Cang, Itu ya? 1968. 19 nama. Nah, itu kalau dari segi administratif. Nah, kalau bicara sejarahnya, nama Kemayoran tuh udah lama. Belum itu. Berawal dari Yang Mulia Mayor. Yang Mulia Mayor. Itu jadi kalau bicara Kemayoran kita nggak boleh ngelupain yang namanya Ishak de Martin. Oh, Ishak de Martin tuh siapa tuh, Cang? Ishak Martin itu adalah seorang serdadu VOC yang sangat disayang lah ibaratnya, yang sangat dikagum-kagumin sama VOC. Persoalan VOC yang nggak kelar-kelar itu bisa dikelarin sama Ishak de Martin. Makanya dia Terhormat itu. wah disayang banget deh gitu loh. Jadi Ishak Martin ini dia juga selain menjadi serdadu juga juragan tanah. Oh, dulunya itu, Cang. Iya. Badar tanah itu, ya. Tanah, iya, berhubung dia punya duit banyak, dia beliin tanah kan gitu kan, juragan tanah. Wilayahnya tuh ampe ke daerah Bekasi sono tuh. Ishak de Martin tuh. Dia punya tanah tuh, luasnya tanahnya. Ya, cuman yang dia demenin nih, di antara sekian banyak yang dia punya tuh, yang 30 morgen itu luasnya. 30 morgen itulah yang disebut Kemayoran. Oh, di wilayah 30 Morgan tuh Kemayoran. Luasnya seluas 30 morgen. Nah, itu yang didemenin sama Yang Mulia Mayor. Ishak de Martin itu. Karena ya, lahannya subur ya kan, letaknya strategis, terus dia penghasil sayur-sayuran segala macem gitu. Jadi memang yang didemenin banget di Kemayoran itu luasnya 30 morgen. Nama Kemayoran sendiri itu sebenarnya udah muncul 1807. Buset. Antara 1807 sampai 1808 deh ya. Nah, itu udah mulai disebut, cuman belum Kemayoran. Oh, emang belum awalnya belum Kemayoran tuh, Belum Cang, ya? Kemayoran. Oh. Baru Mayoran. Mayoran. Mayoran gitu ya. Mayoran.
kenapa Mayoran? Karena lahan itu yang punya seorang mayor, Mayor Ishak Martin itu. Nah, ketika orang-orang melintas melewati, ya kan, lahan itu, orang dia bilang misalnya ente mau kemana nih? Mau ke sono kan gitu ya, mau ke sono. Bilangnya ke Mayoran, melewati lahan itu. Mau kemana nih? Ke Mayoran. Berarti ya? ucapan awalnya Mayoran doang. Mayoran tuh. doang. Berarti kalau orang simpelnya mau kemana nih? Ke Kemayoran gitu Nah, jadi iya, disambung kali. karena dia mau lewat gitu. Nah, lengkap-lengkapnya disebut sama orang-orang Kemayoran itu ada di harian Java Government Gazette 1816. Itu 24 Februari 1816. Harinya Saturday. Nah, di situ ada keterangan semacam iklan. Iklan itu isinya menjual lahan sebidang tanah yang lokasinya di pinggiran Weltevreden. Nah, pinggiran Weltevreden itu yang di sebelah rel kereta api kesonoan itu disebutnya Kemayoran. Lahan itu lahan Kemayoran. Nah, mulai saat itulah Kemayoran dikenal lebih luas lagi. Jadi menjadi nama Kemayoran. Gitu. Jadinya nama Kemayoran udah lama sebenarnya. Udah lama, ya kan? Ya cuman misalnya kalau ada lagi misalnya teman-teman punya data informasi yang lebih akurat lagi mengenai itu Kemayoran, udah ada lebih lama lagi, ya boleh-boleh aja gitu loh. Cuman nih sampai sekarang belum ada tuh yang menyebut nama Kemayoran udah lama selain itu gitu loh. Nah, kalau yang kita lihat, kita baca kan ada bukti otentiknya. Berarti emang Jelas itu. benar-benar ada story-nya. Ada story-nya di harian Java Government Gazette. Itu Itu kan media ada. zaman Belanda tuh. Zaman dulu deh tuh. Oh, pokoknya tertulis di situ Iya, sejarah tertulis awal di situ. Kemayoran itu. Iya. Jadi udah lama. Nah, juga yang kita telusurin juga di map peninggalan Belanda, map Batavia, nama Kemayoran tuh udah ada tuh. Di situ ada petanya tuh 1840. 1840 udah ada nama Kemayoran. Jadi kita bukan KT-KT-nya, ada datanya. Ada datanya. Ya, Emang udah di peta zaman Belanda iya, nih tuh udah ya, ada. Ya Kemayoran. cuman kalau ada lagi nih orang temen oh lebih lama lagi ada, ya boleh kita diskusi lagi. Biar lihat lagi datanya. Data lagi. Bukan berarti kita ngomong begini kita yang paling benar, bukan gitu loh. Ya syukur-syukur ada nih temen-temen nih yang sekarang lagi ngeliat, ya kan, lagi nonton, dia punya data kan, kita diskusi, nggak apa-apa gitu loh. Berarti kita ngebahas Kemayoran emang ada bukti yang Iya. fixnya itu di Ada. media Belanda lah ibaratnya. Bukan KT-KT-nya, bukan. Iya, oke. Berarti Gitu, emang real gitu ya. Itu kita mulai nyari itu semenjak tahun 2006. 2006. Udah nyari tentang Kemayoran. Peta-peta zaman dulu kita kumpulin, informasi kita kumpulin. Sebelum kita lihat peta, sebelum lihat yang lain, kita nanya dulu nih sama orang-orang tua di Kemayoran. Oh, yang dituain gitu ya. Yang dituain. Yang usianya waktu itu udah ada 75, 80. Kita keliling Toroso tuh. Nanya Kemayoran. Kita tampung aja, apa kata ini beliau-beliau gitu kan. Yang sekarang udah pada nggak ada tuh orang-orangnya, ya kan. Tanya sampai itu kita mengambil kesimpulan berdasarkan Java Government Gazette, juga berdasarkan map 1840. Nah, jadi juga begini nih, berbicara 1840 ke 1816 kan nggak begitu jauh. Iya. Benar guys? Iya benar. Nggak begitu jauh Jaraknya gitu, Ceng. jaraknya. Jadi menurut kita sih, analisa kita ya masuk aja gitu. Juga gini nih, di ujung Kemayoran ada pasar baru kan.
Oh iya, nyebrang itu ya, seberang tuh. Ya, nyebrang sebentar doang Iya, gitu kan. Pasar Baru itu. Tuh Pasar Baru berdiri 1820. 1820. Nah, antara Pasar Baru ame Kemayoran lah jalan kaki. Iya, nyebrang Iya, doang. nyebrang doang. Merem sebentar melek udah sampai kan. Benar gak? Iya, udah. Nah, Meleset gak nyampe tuh Pasar Baru. 1820, 1816 kan dikit tuh. Iya, ngacaknya. beda. Dikit ya. Iya. Ya kan? Di mana ada pasar, ya ada perkampungan dong. Benar. Benar gak? Iya. Ya kan? Ada kampung dulu baru ada pasar kan begitu caranya. Nah, kita ngambil kesimpulannya di situ. Nah, juga kita sama teman-teman di Kemayoran udah deklarasiin tuh Kemayoran punya hari lahir. Oh, udah ditepatin itu Deklarasi sama teman-teman. Nah, kita sepakat 24 Februari 1816 itu adalah hari lahirnya Kampung Kemayoran. Gitu. Karena apa? Momennya ada. Momennya apa? Yaitu Kemayoran mulai dikenal dunia luas 1816 itu yang ada di harian surat kabar itu. Momennya itu. Nah, jadi untuk menentukan hari lahirnya suatu wilayah tempat tuh momennya apa nih? Harus ada bukti jelas. Momennya ulang apa? tahunnya Kemayoran mah Iya. bisa dibilang Nah, gitu. jadi apa tujuannya kita bikin ulang tahun itu? Kenapa? Kita bangga sebagai anak Kemayoran. Oh, iya. Kalau ada ulang tahun nih berarti ada rasa memiliki. Ada perayaan tertentu. Ada gitu. perayaan yang kita rayain tiap Iya. tahun. Iya, kalau kita punya anak deh, Iya. kita rayain ulang tahun kan berarti kita seneng sama itu anak, bocah kan, bener gak? Nah, kita sebagai anak Kemayoran bikin acara ulang tahun Kemayoran, kenapa? Ya kita bangga sama Kemayoran, senang sama Kemayoran. Begitu. Kita emang udah Kemayoran tuh emang udah bukan katanya gitu Iya. Cang. Emang udah ada dari zaman Belanda. Bisa dibilang sebelum Belanda kali itu ya. VOC zaman VOC udah ada Udah bukti ada, autentik lah ya, bisa iya. dibilang ya. Emang bener-bener nggak yang asal sebut sono sini tuh Cang Kemayoran. Cuman kalau Kemayoran Oke. kenapa identik sama macan? Macan. Kemayoran. Oh, iya tuh, macan Kemayoran tuh. Super pertanyaan ini. Udah. Udah ngeri deh macan Ngeri. Kemayoran. Jadi gini, kalau bicara di Betawi itu kan ada dua nama hewan yang apa ya, bisa dibilang yang dikeramatkan lah, atau yang selalu menjadi sebutan. Jadi kalau nggak macan, ya buaya kan begitu. Oh, iya. Bener kan? Ini melekat deh tuh. Iya. Buaya sama macan. deh. Buaya sama macan kan? Iya. Nggak ada yang lain, bahasa yang lain gitu kan? Iya, udah. Iya kan, di Betawi. Nah, kalau bicara macan tuh memang sesuatu yang berbeda, yang nggak dimiliki sama orang-orang. Dia nih macan nih yang paling jago. Kalau di dunia persilatan nih, Iya. dia jawara paling jago. Wah, macan nih. Juga nggak menutup kemungkinan buat ada cewek cakep nih, Oh iya itu. Cang. udah paling cakep di kampung, wah macan Iya nih. bener. Bener nggak? Suka gitu. Iya kan kayak gitu. Ada cewek lewat aja, macan tuh begitu tuh Cang, udah sebutan Ada gitu. juga yang orang itu jago ngomong nih. Wah, ngomongnya jago hebat ya. Di mimbar oke ngomong. Disebut macan mimbar. Oh iya, oh berarti julukan macan tuh orang-orang yang punya bisaan khusus dia tuh ya, bisa dibilang Khusus plus yang dia tuh ya. yang nggak Jadi nilai dimiliki. plus ya. Oh Iya, bener. itu macan. Labelnya udah macan ya. Nah, bicara buaya itu kesetiaan. Kesetiaan. Oh. Makanya di Kemayoran ada buaya keroncong. Buaya Oh, keroncong. buaya Sebutan buat keroncong. pemain Iya, Kemayoran. karena dia setia sama keroncong. Iya, bener. Ada di film itu. Sampai akhir hayatnya dia main keroncong. Buaya Buaya keroncong. keroncong Kemayoran iya. Bener nggak? Iya. Iya, jadi Buaya ada keroncong macan, Kemayoran. ada buaya. Nah, bicara macan Kemayoran. Oh, udah ditepatin itu Cang. Deklarasi macan Kemayoran itu bukan satu orang. Oh, bukan toh dia doang gitu. Bukan. Di Kemayoran itu ada bandara sipil pertama di Indonesia yang menjadi gerbang Indonesia di mata dunia.